Sebenarnya nganu sih, nek aku nganggapnya gadget itu seperti pisau Mas, bermata dua. Bermata dua. Jadi dia bisa digunakan sebaik mungkin dengan kita banyak tahu lah orang yang menghasilkan uang dari gadget itu sendiri kayak gitu. Banyak lowongan pekerjaan, banyak pekerjaan dan penghasilan yang didapat dari gadget itu sendiri. Iya. Tapi di sisi lain itu tadi kalau kita tidak baik untuk mengelolanya, apalagi anak kecil ya. Anak kecil malah. Anak kecil yang dia belum punya mekanisme otak untuk menyaling sesuatu hal yang tidak penting tadi. Tumben bener. Halo Sobat Desa, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menyaksikan podcast ini. Masih bersama saya, Misad Hudani. Dan saya, Alif Rohman. Masih di Sanggar Isine Direktur. Kita era semangat ya. Sore. Tapi sebelum lanjut, aku ada tebak-tebakan Mas. Apa? Bakau apa yang bisa dirokok? Tembakau. Tepat sekali. Karena bener nanti joget TikTok lagi. 2 kali. Jadi gini Mas. Kemarin kan ada fenomena. Fenomena apakah itu? Fenomena ada salah sebut. Iku mirip-mirip salah tangkap lah. Bakau disebut tembakau. Baleni lho. Tak ulang-ulang sampai episode 200 tak ulang-ulang. Oke, jadi gini. Kan tadi kita kesimpulan kemarin, bukan kesimpulan sih. Kita menutupnya dengan bahwa ketidaktahuan generasi kita soal pohon-pohon itu juga merupakan sumbangsi dari sistem pendidikan yang agak kurang benar seperti itu. Terus kemudian apa selanjutnya? Nah, di sini kita akan sedikit membahas di generasi kita aja yang masih main-main di kebun, itu karena pendidikan yang salah itu bisa nggak mengenali lingkungan sekitarnya. Oke. Apalagi sekarang dengan gadget, terus pandemi, sekolah di rumah, WWF, school from home kayak gitu. Itu semakin menambah ketidaktahuan gapnya, tadi. Gap dengan realitas sekitarnya. Kemarin sempat di podcast sebelumnya sempat disebut bahwa pendidikan itu membangun gedung gading, menara gading yang dia justru malah menjauhkan dirinya dari lingkungannya sendiri. Jadinya tercerabut dari akar primordialnya. Itu episode pertama ini Mas. Nek mau nonton di sini. Aku setiap episode akan mengeluarkan kata-kata sing gak jelas. Aku jane ora ngerti artine, tapi yo ben ketok keren lah ngono kuwi. Jenenge kuwi cah elektro ki jenenge. Masa sih? Jadi kita terkait itu, maka anak-anak sekarang kan wis jarang koyo main ning kebun. Mesti kebun iki nek gak ning Sopi tanam, yo ning opo jenenge? Harvest Moon. Nah ngono ki wis bertanam iki ning HP kayak gitu. Dan yo biasanya anak kecil bisa diam dengan HP gitu sih Mas. Itu mungkin salah satu pendidikan yang salah juga. Kayak gitu. Terus ngapain kita? Nah, kita akan membahas salah satu artikel. Jadi dampak negatif gadget bagi anak-anak. Dampak negatif gadget bagi anak-anak. Oke. Ya, ini dari artikel dari Kumparan. Okay. Nah, ini artikel yang akan kita bahas 7 dampak buruk kecanduan gadget pada tumbuh kembang anak. Nah, ini sebagai calon bapak. Amin. Iyalah, amin. Amin. Kok garing. Nah, ini menurut artikel ya, ini. Ada berapa dampak? Ada 7 dampak. Ada 7 dampak. Yang pertama, penurunan perkembangan otak. Oke, kok bisa? Lagi diwaca. Kita lemes ini ya. Kita lemes. Cuma nganu sih. Nah ini sama yang kita bahas, bahwa fungsi otak menyebabkan anak menjadi kurang perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Kaitannya itu. Iya, mungkin kan juga kadang ini bocah lagi main HP kan diceluk wae koyo ora krungu. Gatek bahasa Indonesianya apa Mas? Tapi ono sing bener-bener dadi ra krungu karena fokus akan sekitarnya hilang. Iya. Jadi
cenderung nggak multitasking ya. Ya, terlalu fokus pada satu hal gitu ya. Oke. Terus juga ada bahaya radiasi, jelas. Jelas itu jelas sih. Kayak jelas. Sekarang aku ada sih banyak keponakanku sing wis cek cilik wis kacamataan. Kuandel mana kacamatane. Karena pakai kacamata. Iya. Karena minus maksudnya. Mas de kacamataan ya ora gara-gara iseng ngene ya ora ya memang minus. Iya. Kayak tapi aku ya minus sih, cuma aku tahu kalau aku minus itu baru waktu aku mau SMP. Dan sepertinya aku minus itu sejak sebelum itu, jadi aku nggak tahu minusnya kapan, sebabnya apa aku kurang ngerti. Oke. Tapi radiasi itu seburuk apa tuh Mas bagi kita? Tahu nggak? Kalau aku pernah baca ya, selain di mata iki, terus kemudian kebiasaan sebelum tidur buka-buka HP, itu bukan hanya mata tambah iku ya, tambah minus karena lampunya dipateni kadang kayak gitu. Itu juga membuat kita kenapa sulit tidur. Karena otak terangsang terus. Alah ya. Nah, kan Mas Arif kan kayak gitu. Enggak, saya enggak pernah gitu sih, teman-teman. Saya tuh enggak punya HP seperti ini. Oh iya. Punya iPhone. Lanjut. Oke, lanjut yang ketiga. Beneran kemampuan interaksi sosial. Nah, iki mesti. Tapi ada satu kalimat yang unik Mas dari adanya perkembangan gadget saat ini. Gadget itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Dan itu fakta terjadi. Kayak orang yang LDR-an itu bisa semakin dekat dengan HP kayak gitu misalnya. Semakin dekat dengan HP, mesti dekat dengan HP. Mesti bisa berkomunikasi gitu. Bahkan kita bisa di seluruh dunia kayak gitu, ya toh. Kita bisa berkomunikasi video call kayak gitu, yang udah secanggih itulah. Yang itu sebenarnya tidak terbayangkan saat itu. Nah, tapi juga menjauhkan yang dekat karena terlalu fokus pada HP itu tadi. Dekatnya hanya dengan HP-nya. Justru kayak gitu. Aneh sih sebenarnya sih. Tapi aku pernah berpikiran gini. Dengan adanya gadget sekarang ya, pasangan sepasang kekasihku bisa komunikasi setiap saat. Aku malah bayangkan gini, bagaimana orang dulu itu memendam rindunya berhari tiap jam, terus kemudian dia bertemu, wah itu mesti sangat tumpah kan, celengannya mesti tumpah. Nek gak selingkuh sih. Tapi gitu, maksudku aku bayangkan loh, aku nek gak nabi piye. Mesti pertemuan itu jadi sangat spesial. Iya, benar. Sih. Tapi yang medine kuwi selingkuh. Tapi ya gara-gara apa ya akeh sing selingkuh. Nek wis ngomong kayak selingkuh. Obesitas. Iki kok iso ya? Aku termasuk obesitas lah sih. Enggak. Gak ngerti sih aku. Enggak. Kayak isi yo. Enggak. Aku menolak itu, enggak. Obesitas kan kemarin waktu kita bicara soal dolanan anak kan lari-larian. Kan nek ngene iki kan meneng nonton Netflix, nonton YouTube. Jadi yang kuat itu yang kuat ya hanya jari jempolnya kayak gitu ya. Berotot. Obesitas ini masuk akal sih. Masuk akal. Karena biasanya sih anak kecil kalau misalnya main HP ya sambil makan juga. Sambil makan nyemil gitu kayak gitu. Iya. Masuk akal. Next. Ini yang terakhir ya Mas ya. Merusak penglihatan ini sama kayak radiasi. Lanjut. Kurangnya minat bermain di alam terbuka. Nah ini. Ini tadi ya. Ini. Enggak kenal sama pohon-pohonnya, enggak kenal sama bakau ini. Iya, ini. Enggak kenal sama trembesi, sengon. Nah, ini. Ini ya. Alam terbuka. Padahal itu asik loh kita bermain di alam terbuka. Malah zaman-zaman sekarang itu malah permainan-permainan sing ning desa sing dulunya gratis sekarang itu mahal. Kayak ada wisata petik apa jenis petik jambu maling kuwi mau. Ora. Maksudnya wisata petik buah, kemudian ada wisata petik teh, ngono kuwi bayar. Iya betul. Biyen kan desa gratis. Iya. Iya. Malah sekolah-sekolah sing sekolah api-api ya sing dia berbasis alam ngono kuwi. Kecuali Salam. Nah, itu malah mahal-mahal. Emang kayak gitu. Dan yo
Iku hilang sih Mas dengan adanya gadget itu sih. Ya meskipun sebenarnya di dalam gadget itu juga kita bisa mengetahui segala apapun dari situ. Tapi ya itu tapi tadi. distract-nya juga banyak. Distract-nya juga banyak Malah sekali. Informasi yang nggak penting tuh lebih banyak daripada yang penting. Jadi banyak sekali yang masuk, yang kita terima juga banyak gitu. Dulu itu kita di Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Pak Wahyudi waktu di Geek Candy. Pak Wahyudi? Nggak ada hilang. Nah di Geek Candy Pak Wahyudi itu waktu ngangkat Kampung Dolanan, Pak Wahyudi bilang di rumahnya itu nggak ada TV. Karena TV ku isinya sampah. Kalau sampah itu tertransfer ada di Oh iya. Tapi Geek Candy bukan sampah. Ayo. Pernah mikir kan Pak Andi. Maaf Pak Andi. Nah, iku karena sampaiku bertahun-tahun berhari-hari numpuk ning kene. Ya ini bodoh. Iya betul. Seperti itu. Sekarang gadget. Sekarang gadget dengan banyaknya informasi. Sebenarnya nganu sih, aku nganggapnya gadget itu seperti pisau Mas, bermata dua. Jadi dia bisa digunakan sebaik mungkin dengan kita banyak tahu lah orang yang menghasilkan uang dari gadget itu sendiri kayak gitu. Banyak lowongan pekerjaan, banyak pekerjaan dan penghasilan yang didapat dari gadget itu sendiri. Iya. Tapi di sisi lain itu tadi kalau kita tidak baik untuk mengelolanya, apalagi anak kecil ya. Anak kecil yang dia belum punya mekanisme otak untuk menyaling sesuatu hal yang tidak penting tadi. Tumben bener. Untung nggak tembakau mau. Itu akan mudah diserang gitu, dia pisaunya akan menusuk dirinya sendiri. Ngeri. Tapi ya itu tadi, kalau kita bisa memanfaatkan gadget itu dengan sangat baik, sebaik-baiknya, mungkin bisa jadi seperti kita. Iya, seperti kita. podcast, Kalian kan nonton ini lewat gadget. Pastinya. Gak apa-apa suwe-suwe nek we. Iklannya jangan di-skip. Jangan skip. Kita pengen kaya. Gitu sih Mas. Jadi apa jadinya ini? Pelajarannya apa? Aku juga ada fenomena lain, namanya FOMO. Aku udah lali. FOMO. Fear missing opo ngono kae. Pokoke takut kudet. Kayak ada viral apa iki? Wah, aku gak ngerti. Ya. Akhirnya dia lebih giat lagi bersosial media, padahal padahal nggak ngerti itu nggak masalah, nggak penting. Malah kita kehilangan spesialisasi ngono ki lah. Spesialitas. Apa sih kuwi wae? Karena gini, aku dulu sering waktu ngaji Pak Fardin Faiz. Nah, kita itu harus seimbang antara dalam dan luasnya. Berarti ilmu itu kamu kalau terlalu fokus, terlalu dalam siji tok kowe gak ngerti realitas yang terjadi. Update-nya kita nggak update, tapi kita terlalu update, kita nggak dalam. Lah iku aku. Aku gak ngambang, aku sing tahu banyak sedikit hal. Tahu sedikit banyak hal. Bisa sedikit banyak hal lah ngono kuwi. Aku lebih cenderung kayak gitu. Iki masih ada loh Mas. Ada lagi, satu lagi. Temperamen. Nah, iki aku gak ngerti sih. Iki aku nganu sih Mas. Aku pernah. Jadi aku punya teman anak psikologi. Yang aku temanku juga bukan. Intinya dia bilang bahwa ternyata di dalam gadget itu, karena kita sebelumnya udah bahas soal dampak-dampak yang kaitannya dengan interaksi sosial, itu justru akan meningkatkan sensitivitas pada seorang anak. Kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan anak tersebut menjadi lebih temperamen, marah-marah kayak gitu dan macam-macamnya. Jadi sebenarnya dampaknya itu apa ya Mas ya? Habis dampak ini, terus dampak ini gitu loh. Multiple effect. Iku ngono to. Umpu sih. Ngono pokoke. Dadi keren ya multiple effect. Multiple effect. Kayak gitu. Kol-kolah. Kau usah ono kol-kolae. Tapi menurutku temperamen ini ya, kenapa temperamen? Karena gadgetnya diminta orang tuanya, mesti ngamuk. Iya ora sih? Iya betul. Misal gue lagi yang-yangan ngono tak jaluk lah yo ngamuk. Yangku sih sing ngamuk sih. Oh iya, Po. Oh, gue ganti gak sayang karo aku.
Oh iya. Terlanjut. Berarti piye ya? Berarti piye Rip? Nganu, nek dari aku ya, ini kesimpulan masing-masing ya. Nek dari aku tetap gadget itu punya dua mata pisau. Dia akan sangat baik saat digunakan dengan baik sebaik mungkin, tapi dia juga bisa menusuk dirinya sendiri. Nah, untuk seorang anak yang dia tidak punya saringan otak yang sangat baik gitu ya, belum tumbuh gitu ya, jadi dia justru akan lebih cenderung menyerang ke dirinya daripada digunakan untuk hal yang baik. Ada banyak Mas, ada beberapa anak yang dengan gadget itu apa ya, bisa menghasilkan uang kayak gitu, tapi dengan pendampingan orang tua kayak gitu. Cuma kalau akan sangat riskan lah, akan cenderung ke menyerang dirinya sendiri. Kalau dari aku sih gitu. Aku sih nggak tahu ya. Nggak Aku tahu. benar-benar nggak tahu. Maksudnya aku setuju dengan poinmu. Cuma aku belum punya bayangan besok ki. Nek aku ndak anak ya amin. Ndak anakku harap ke piye aku nggak ngerti. Cuma mungkin ya harus dibatasi sih, harus dikontrol, benar-benar dikontrol. Karena internet ki iso ngopo wae. Tahu dulu bokep Mas nang internet. Jadi banyak gini ya. Iya ting poso ya Allah, astagfirullah. Cetok iki. Era aja dah. Kan- Ya udah, Ditutup aja. ditutup aja. Masa Karena ditutup. udah selesai Udah selesai. bacanya, beritanya. Udah Oke. 16 menit. 16 menit kita Udah ada timer. selesai. Udah 16 menit. Kita Wes, tutup ya. tutup aja. Demikian podcast kita pada hari ini. Ya. Selamat berjumpa lagi teman-teman di dalam. Oke, demikian teman-teman podcast kita hari ini. Selamat jumpa lagi, Iya. sampai jumpa lagi bersama Sanggar Isine Direktur.